Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal pengantar materi pasca kemerdekaan Indonesia, dan ini adalah yang sesi pertama. Kita mulai dari nomor 1. Jepang melarang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Hal ini disebabkan karena Jepang itu melarang pembacaan teks proklamasi itu karena dari perjanjian tanggal 15 Agustus antara Jepang dengan sekutu 1945, pada saat Jepang menyerah pada sekutu. Maka dalam perjanjian tersebut Indonesia harus dalam status quo. Indonesia dalam kondisi status quo, artinya status quo itu tidak ada kekuasaan atau tetap berada seperti keadaan semula. Maka Jepang berkewajiban menjaga status quo dari sekutu ini selama 1 bulan dari mereka menyerah di tanggal 15 Agustus 45. Maka jawaban nomor 1 adalah yang C. Nomor 2, perundingan atau perjanjian Renville, Linggarjati, dan konferensi meja bundar adalah merupakan hasil dari upaya diplomasi. Jadi upaya diplomasi atau perjuangan diplomasi, karena perjanjian Renville, Linggarjati, KMB, dan diantaranya ini nanti ada satu perjanjian Rumroyen. Ini semua adalah perjanjian yang tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini disebut dengan perjuangan diplomasi. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Berikutnya kita ke soal yang nomor 3. Tugas utama pasukan sekutu di Indonesia setelah pendudukan Jepang di Indonesia berakhir adalah, jadi sekutu ini kan terdiri dari negara yang disebut dengan APDAKOM. Ya, kom ini adalah singkatan dari komando, command dalam bahasa Inggris. Sementara huruf dari masing-masing ini A, B, D, A ini adalah mewakili nama negara. Amerika, kemudian B-nya adalah British, kemudian D-nya adalah Dutch, Belanda, dan A-nya adalah Australia. Jadi tugas utama dari tentara sekutu datang ke Indonesia tentu untuk mengambil senjata-senjata tentara Jepang dan memulangkannya ke negaranya. Jawabannya D. Nomor 4. Kedatangan tentara sekutu atau AFNI diterima rakyat Indonesia dengan perasaan curiga, bahkan terjadi kontak senjata. Kenapa? Karena memang AFNI ini bertindak provokasi dan juga bertindak arogan. Dan yang paling utama adalah karena di dalam AFNI ini sendiri ada nikah di dalam AFNI yang sering kita lihat materi yang menjelaskan bahwa tentara Inggris membonceng tentara Belanda. Maka jawabannya adalah AFNI ternyata dibonceng oleh nikah. Jawabannya D. Kemudian kita ke soal nomor 5. Peristiwa penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andos Muhammad Hatta oleh Belanda yang selanjutnya diasingkan ke Parapat dan Muntok terjadi pada. Ya, ini adalah jawabannya terjadi pada agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda yang kedua yang terjadi tanggal 19 Desember 48 berdampak antara lain ibu kota Yogyakarta diduduki oleh Belanda
Kemudian yang kedua adalah Soekarno-Hatta ditangkap. Soekarno-Hatta ditangkap. Dan gara-gara Soekarno-Hatta ditangkap, Yogyakarta diduduki, maka dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Jadi jawabannya adalah AMB yang kedua. Jawabannya E. Berikutnya soal yang nomor 6 dan nomor 7. Pada tanggal 13 Juli 49, pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera mengembalikan mandat kepada pemerintah pusat di Yogyakarta. Ini merupakan akibat dari perjanjian atau perundingan. Jadi pasca Soekarno ditangkap itu di AMB 2. Jadi kan alurnya perjanjian itu adalah dari Linggarjati, kemudian dari Linggarjati kemudian ke perjanjian Renville ke perjanjian Rumroyen, dan yang terakhir adalah konferensi meja bundar. Jadi setiap di perjanjian ini dia di sini terjadi AMB 1, di sini terjadi AMB 2. Nah, isi dari perjanjian ini masing-masing di Linggarjati ini adalah masalah pengakuan wilayah RI itu hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Sementara di Renville tinggal Jawa, Sumatera, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Maka ketika terjadi AMB 2, Soekarno-Hatta ditangkap dan kemudian dibentuk PDRI. Di sini AMB 2 ini kan nanti dampaknya berdampak pada adanya PDRI. Jadi PDRI ini bubar itu karena perjanjian dari Rumroyen. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini merupakan peranan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada masa awal kemerdekaan Indonesia kecuali. Jadi di AMB 1, balik lagi ke penjelasan di atas ini, AMB 1 ini dibentuk KTN, Komisi Tiga Negara, sementara di AMB 2 ini dibentuk UNCI. Jadi kalau begitu yang A, B benar. C, Dewan Keamanan PBB sering mengeluarkan resolusi menyerukan gencatan senjata, benar. PBB berupaya mencari jalan damai, benar. Karena yang ditanya adalah yang bukan, maka jawabannya adalah yang E ya. Yang E, yakni PBB langsung menerima Indonesia sebagai anggota setelah Indonesia merdeka. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya di nomor 8. Nomor 8. Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi terbentuk akibat dari, ya ini tadi yang nomor 8 ini sepertinya soal yang berulang dari tadi ya. Ini adalah agresi militer Belanda yang kedua. B jawabannya. Dasar hukum masuknya nikah bersama sekutu ke Indonesia adalah, jadi nikah ini ya singkatan dari Netherlands is in this civil administration. Ini dasar hukumnya adalah adanya perjanjian civil affair agreement. Perjanjian masalah urusan sipil. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 10.
Di bawah ini adalah pertempuran rakyat Indonesia melawan sekutu dan nikah kecuali. Insiden Hotel Yamato benar, pengerobekan bendera Belanda 10 November di Surabaya yang menjadi hari pahlawan benar, serangan umum ke Yogyakarta ini adalah serangan balasan. Serangan balasan pasca AMB 2. Jadi ini kalau pertempuran Ambarawa, Jawa Tengah benar, Bandung Lautan Api juga benar. Yang tidak benar adalah yang C. Lanjut nomor 11. Perhatikan informasi berikut ini. Belanda mengakui RI meliputi Sumatera, Jawa, Madura. Ini adalah pertanyaan Linggarjati. Kita cek satu-satu. Ini masuk kategori Linggarjati. Hasil dari perjanjian Linggarjati. Nanti materinya bisa dilihat di materi yang saya buat di video sebelumnya. RI setuju garis demarkasi Van Mook, ini adalah Renville. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat, ini dia Linggarjati. Kemudian pembentukan Uni Indonesia Belanda juga masuk Linggarjati. Pengakuan kedaulatan RIS ini adalah konferensi meja bundar. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya C. Lanjut nomor 12 dan 13. Agresi militer Belanda yang kedua merupakan pelanggaran Belanda terhadap perundingan yang telah disepakati sebelumnya, yakni perundingan seperti skema yang saya buat tadi dari Linggarjati, kemudian Renville, kemudian Rumroyen. Ini adalah urutan perjanjian yang dilakukan Indonesia dan Belanda, KMB. Jadi di antara perjanjian ini, di sini dia terjadi AMB 1. Berarti AMB 1 pelanggaran terhadap Linggarjati. Ini terjadi AMB 2. Nah, jadi kalau ditanya AMB 1 berarti pengkhianatan pada Linggarjati. Ini pengkhianatan pada Linggarjati. Sementara AMB 2 ini adalah pengkhianatan kepada perjanjian Renville. Begini dia. Maka jawaban yang sesuai untuk soal ini adalah Renville. Jawabannya D. 13. Secara politis dan militer, RI lebih dirugikan dalam perundingan Renville. Alasannya kecuali A. RI tidak memperoleh dukungan dunia internasional. Ini benar karena dunia internasional seperti PBB terus memberi bantuan kepada Indonesia untuk menyelesaikan masalahnya. Wilayah RI semakin sempit, ini benar. Ini salah. Maaf, saya salah tanda. Ini harusnya jawabannya adalah salah. Ini benar. Wilayah RI semakin sempit, benar karena di perjanjian Renville wilayah RI tinggal Jawa Tengah, Sumatera, dan Yogyakarta. RI kehilangan basis gerilya juga benar karena tentara harus masuk ke wilayah Republik Indonesia. Terbentuk daerah kantong atau basis-basis TNI. Ya, ini dia benar. Kemudian ada garis demarkasi Van Mook juga benar. Jadi yang bukan adalah yang A. Jawabannya jadi A. Selanjutnya nomor 14. Agresi militer Belanda 1 merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 47 hingga 5 Agustus 47. Peristiwa ini dimulai dengan terjadinya perselisihan antar bangsa Indonesia dengan Belanda mengenai penafsiran hasil perjanjian apa yang salah. Jadi ini jawabannya berulang-ulang dari tadi saya membuat catatannya dari Linggarjati. Kemudian ada Renville.
kemudian ada Rumroyen, kemudian ada KMB. Ini tadi bahwa perjanjian yang di sini ini pelanggarannya adalah AMB 1. Di sini pelanggaran yang terjadi adalah AMB 2. Jadi kalau gitu perjanjian yang AMB 1 adalah pelanggaran pada perjanjian Linggarjati. Jawabannya A. 15. Di bawah ini adalah berbagai reaksi dunia yang muncul akibat dilancarkannya AMB, kecuali Palang Merah Malaya mengirimkan obat-obatan, benar, memberi bantuan. Palang Merah India juga, ya, yang penting dunia memberi bantuan secara kemanusiaan. Yang ini benar. India dan Australia mendesak Dewan Keamanan PBB membahas masalah Indonesia. Dewan PBB menyerukan Indonesia untuk gencatan senjata, dan India Australia memberi bantuan persenjataan kepada Indonesia. Ini salah. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 16 dan nomor 17. Salah satu persoalan yang masih mengganjal bangsa Indonesia pada konferensi meja bundar adalah, kita lihat dulu apa hasil konferensi meja bundar. Hasil KMB adalah yang pertama, hasilnya adalah adanya pengakuan RIS. Pengakuan Belanda pada Republik Indonesia Serikat, dan RI menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, RIS bayar hutang pada Belanda. Dan yang berikutnya, masalah Irian atau masalah Papua dibicarakan setahun kemudian. Dibicarakan dalam waktu 1 tahun kemudian. Jadi masalah yang masih mengganjal bagi bangsa Indonesia adalah tentu masalah Irian Barat. 17. Konferensi meja bundar yang memiliki arti penting bagi pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia diberikan dan berlaku sejak tanggal, jadi ini pengakuan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat ini diberikan pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi jawabannya yang E. Nomor 18. Yang ditanya di sini adalah yang mana wilayah Indonesia menurut perjanjian Linggarjati. Jadi Linggarjati perjanjiannya itu wilayah Indonesia adalah meliputi Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, dan Pulau Madura. Nah, jadi jawabannya Sumatera, Jawa, Madura. Berarti ini yang ini tidak kelihatan ya. Yang nomor 1 ini adalah ini tadi adalah Jawa ini. Jawa ya yang nomor 1. Berarti ini ikut, dan 1, 2, 4. Jawabannya B. Kemudian tujuan dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Apa tujuan dibentuknya PDRI di Bukit Tinggi? Tentu tujuannya adalah agar dunia internasional melihat. Agar dunia internasional dapat melihat bahwa Indonesia masih ada.
bahwa RI masih ada. Nah, jadi pernyataan ini sama dengan yang A, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Pemerintahan Indonesia masih ada. Soal yang terakhir nomor 20. Salah satu isi perjanjian KMB adalah seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa KMB ini hasilnya adalah yang pertama, diakuinya RIS oleh Belanda dan RI bagian Republik Indonesia Serikat. Kemudian isinya yang lain adalah masalah Papua atau Irian dibicarakan 1 tahun kemudian. Berikutnya adalah RIS bayar utang. RIS bayar utang pada Belanda. Dari uraian di atas kita lihat opsinya RI merupakan bagian RIS benar. Ini benar ya. Jadi untuk jawaban ini tadi ya, yang ini benar. RIS akan dikepalai ini tidak dibicarakan. Berarti jawaban nomor 20 ini adalah yang A. Ya, baiklah, itulah penjelasan saya tentang soal pengantar pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Di sesi pertama ini 20 soal sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan nanti ke soal-soal latihan atau soal-soal kuisnya. Itu saja penjelasan saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.